4 bulan sudah sejak Maret ya, pandemi di Indonesia. Siapa yang mulai stres? Saya juga salah satu di antaranya. Oke, dengan tekanan yang begitu besar, wajar jika kita menjadi stres ya. Tingkatannya mulai ringan, sedang, atau tinggi. Jadi kalau stres karena corona, kira-kira apa solusinya? Kami mencoba menghimpun, kami sudah dihimpun oleh Litbang CNN Indonesia dari beberapa jurnal psikologi klinis. Jadi pertama-tama kita kenali dulu apa penyebab stresnya ya. Apa saja yang bisa menjadi pemicu stres di masa pandemi ini. Pertama, kita ini makhluk sosial ya. Lalu di masa pandemi nggak bisa bebas ketemu teman ya. Nggak bisa kerumunan, nggak bisa nongkrong, nggak bisa kumpul, nggak bisa arisan, pesta kondangan. Dan ini bisa bikin stres, jujur aja. Kecuali bagi Anda yang anti social club ya. Nggak ngaruh mungkin kalau yang ansos. Lalu berikutnya untuk Anda, saya kemudian yang bekerja. Perubahan pola kerja yang biasa di kantor, kemudian menjadi work from home kemarin sempat, juga mempengaruhi tingkat stres. Karena ada pola yang berubah. Tadinya pulang ke rumah bisa rileks, tapi sekarang di rumah udah tense sejak pagi. Karena ada meeting, mesti presentasi segala macam, di ruang tamu, buka laptop, meeting, beresin kerjaan. Dan kalau sudah ke kantor pun atau kalau misalnya sudah work from office, kondisinya juga berbeda sekarang. Jaga jarak, pakai masker, protokol kesehatan di mana-mana ya. Jadi memang berbeda, berubah sekali suasananya. Dan kemudian berikutnya apa? Yang bisa menjadi pemicu stres tentu aja 3 huruf ini yang sangat menyeramkan tapi banyak terjadi. Angkanya macam-macam, ada yang mengatakan sudah ada 7 juta yang kemudian di PHK, dirumahkan sebagian itu bisa. Dan apalagi tidak ada pemasukan ya, ini mendadak tidak ada pemasukan pasti stres. Ini menjadi pemicu. Berikutnya, apa pemicu pada anak? Nah ini dia, sekolah dari rumah ya, pembelajaran jarak jauh. Ini sebenarnya nggak cuma stres untuk anaknya sih, tapi juga stres untuk orang tuanya. Mulai dari apa? Beli kuota tuh yang sederhana ya, beli kuota, beli data, kemudian mendampingi anak sekolah. Kemudian anaknya juga stres. Anak juga stres karena polanya berubah. Belajar online, nggak bisa ketemu langsung sama teman-teman, nggak bisa ngobrol gitu ya. Dan biasanya anak ke sekolah itu kan bisa main sama teman-temannya. Sekarang juga jadi kurang main. Nah, sekarang jadi kurang main. Sekedar ngobrol, duduk bareng di kantin, itu kan sebenarnya bisa jadi pola interaksi. Kembali berhubungan dengan ini karena kita semua makhluk sosial. Dan apalagi yang bisa menjadi pemicu stres ini dia, apalagi kalau bukan virusnya, COVID-19, virus coronanya. Kita tahu virusnya ada, menyebarnya cepat, banyak yang meninggal, banyak yang juga sembuh memang. Tapi ini selalu terbayang ya, si Rona ini, Rona. Bagaimana sekarang caranya? Oh, kita lihat dulu dampaknya apa sebenarnya. Dampaknya apa sih sebenarnya kalau misalnya stres? Anda bisa mengukur nih pelan-pelan, kira-kira saya stres atau enggak ya gitu. Oke, yang pertama gangguan pola tidur. Yang biasanya tidurnya normal ya, susah tidur, tidurnya jadi malam-malam terus, sambil nonton misalnya, atau justru tidur terus, lemes, nggak ngapa-ngapain, sehari-hari pengennya rebahan terus ya, geng rebahan, mana suaranya. Berikutnya pola makan terganggu, sama seperti tidur, jadi pola makan terganggu, bisa nggak nafsu makan sama sekali, nggak kepengen makan apa-apa, atau tiba-tiba makan banyak. Nah, atau craving atau keinginan yang berlebihan pengen makan sesuatu, biasanya yang manis-manis nih, pengen kue, pengen es krim, pengen apa. Kemudian pada anak-anak nih, ya ini dia, pada anak-anak ini dampak stresnya ternyata juga bisa mudah dilihat. Biasanya usia balita sampai 12 tahunan nih, dan biasanya mereka jadi lebih agresif. Diajak ngobrol, kadang marah atau mudah tersinggung, lalu tenaganya seperti nggak habis-habis ya. Ini makanya gambar anak kecil lari-lari karena sangat agresif. Nah kalau balita biasanya tantrum, tidak bisa menjelaskan maunya apa, jadi nangis, bingung, marah-marah sendiri. Nah itu pada balita. Pada dewasa juga bisa terjadi tuh, nih kalau yang dewasa marah sambil jambak-jambak kepala ya. Mudah emosi, marah, atau sedih berlebihan. Sedih berlebihan itu juga menjadi pertanda. Oke, dan tentu saja pastinya langsung kena ke fisik. Itu dampaknya kalau misalnya stres pastinya langsung kena ke fisik. Mulai pusing, bisa sakit perut, kemudian imunitas tubuh kemudian menurun ya. Padahal bahaya dalam masa-masa seperti ini, padahal kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Oke, nah bagaimana caranya mengendalikan stres? Ini adalah cara sederhana yang disiapkan oleh para psikolog klinis Himpunan HIMSI Jaya, psikolog klinis DKI Jakarta ya. Yang paling sederhana adalah
tidur. Jadi membenarkan tidurnya dulu ya. Dibereskan waktu tidurnya, tidur yang baik. Karena apa? Karena saat tidur, tubuh akan memperkuat fungsi otak dan juga fungsi-fungsi organ. Jadi semuanya dibenahi selama kita tidur. Dewasa 7-8 jam ya. Dewasa 7-8 jam sehari, remaja 8-10 jam. Kemudian anak 6-12 tahun 9 jam sampai 10 jam boleh. Kemudian balita 10-13 jam. Itu termasuk tidur siang ya. Oke. Berikutnya apa? Relax tuh, gambar relaxnya gini. Kalau bapak sama anak gitu ya. Luangkan waktu untuk istirahat, tenangkan diri. Ada cara sederhana yang kemudian disampaikan oleh para psikolog di HIMSI. Nafas dengan 4 hitungan. Jadi 4 hitungan tarik nafas, tuh 2, 3, 4, kemudian 4 hitungan dihempaskan. Itu bisa. Lalu bisa juga menemukan cara rileks sendiri. Misalnya nonton video-video lucu banyak di medsos. Jadi gunakan medsosnya cari yang lucu-lucu aja. Twitter cari tweet-tweet yang lucu. Dan pastinya Anda harus temukan sendiri cara rileks yang paling mudah. Nonton drakor mungkin, cuman harus dipastikan nonton drakor kemudian tidak mengganggu jam tidurnya ya. Banyak tuh teman-teman saya yang ngabisin drakor sampai pagi. Berikutnya apa? Tetap bergerak, tetap aktif ya. Dengan cara olahraga. Bisa di dalam rumah, kalau di luar rumah bisa silahkan. Tapi jangan lupa pakai masker, jaga jarak, lihat juga situasinya jangan berkerumun. Atau misalnya harus aktif berkebun. Sekarang banyak yang suka berkebun. Nyiram, kemudian mindahin pot besar dibagi ke pot yang kecil-kecil, dipecah-pecah. Jadi tetap bergerak ya. Kemudian bisa juga bersih-bersih rumah. Pokoknya harus tetap aktif. Tetap bergerak sangat disarankan di tempat terbuka. Supaya bisa tetap jaga jarak dan juga dapat udara segar. Terakhir ini dia, jangan lupa kembali ke hal yang pertama tadi soal bahwa kita tuh makhluk sosial. Ketika kita sudah dibatasi untuk nggak bisa ketemu orang, kita suka stres. Jangan lupa sekarang banyak cara untuk tetap terhubung secara sosial ya. Bisa video call, bisa Zoom rame-rame, japri teman-teman dekat, menanyakan keadaan keluarga dekat, tanya kabar mereka, seperti saat ini bagaimana, lalu curhat-curhat sedikit, cerita-cerita itu bisa. Ini saatnya kita memberikan perhatian kepada sahabat, kerabat, teman kantor, siapapun itu. Dan yang pasti jaga kesehatan diri sendiri dan juga keluarga. Semoga membantu ya. Dan kita semua pasti bisa melalui pandemi ini. Semangat!